Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar teman-teman? Selamat datang di channel saya, channel Sama-Sama Belajar. Semoga keadaan teman-teman semua selalu sehat walafiat, banyak rezekinya, berkah waktunya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menyaksikan video ini. Dengan saya di sini Rastafani. Dan di video kali ini saya akan membahas mengenai fitur ketiga dalam Microsoft Excel, yaitu grafik dan diagram. Bagian pertama visualisasi data, dan bagian kedua ada alat analisis. Pada kesempatan kali ini saya akan fokus pada visualisasi data. Visualisasi data di Microsoft Excel memungkinkan pengguna untuk menyajikan data dalam bentuk grafik dan diagram. Oke, ini sama saja. Nah, grafik, apakah grafik? Grafik adalah representasi visual dari data yang menunjukkan hubungan antara variabel-variabel melalui penggunaan titik, garis, batang, atau area. Dan itu yang namanya grafik. Sedangkan diagram adalah representasi visual yang menggambarkan konsep, ide, atau hubungan dengan menggunakan bentuk, panah, dan simbol. Contoh kasus grafik: jika Anda ingin menunjukkan penjualan bulanan perusahaan selama 1 tahun, Anda akan menggunakan grafik garis untuk menunjukkan bagaimana penjualan berubah setiap bulan. Jadi misalkan teman-teman punya data 1 tahun penjualan, misalnya penjualan motor, mobil, rumah, atau alat-alat ATK. Itu kalau kita buat grafiknya per tahun, satu tahunnya ada 12 bulan. Nah, itu nanti akan ketahuan dengan adanya grafik itu. Penjualannya tiap bulan itu apakah ada peningkatan, atau ada penurunan, atau sama saja. Nah, di situ akan ketahuan grafiknya seperti apa. Yang kedua, diagram. Contoh kasusnya adalah jika Anda menunjukkan alur kerja dalam suatu proses bisnis, Anda akan menggunakan diagram alur untuk menggambarkan setiap langkah dalam proses tersebut. Jadi misalkan teman-teman bekerja di kantor, itu ada prosedur-prosedur yang harus dijalankan dalam menjalankan tugas. Misalkan teman-teman dapat job desk bagian A. Setelah selesai job desk bagian A, prosedur berikutnya masuk ke bagian B. Setelah selesai bagian B, masuk ke bagian C. Nah, itu prosedur-prosedur semacam itu disebut diagram, dan tidak boleh ada yang diloncat, misalnya dari A ke C, B ke D. Nah, itu nggak boleh. Jadi mengikuti diagram alur kerja yang sudah ada dan berlaku di perusahaan tersebut. Untuk kali ini kita akan fokus kepada jenis-jenis grafik. Ini ada jenis grafik dan diagram, namun pada saat kesempatan ini saya akan fokus pada grafik, karena grafik yang ada di Microsoft Excel itu sangat banyak bentuknya, macam-macamnya. Di sini saya akan menerangkan beberapa jenis grafik yang ada di Microsoft Excel. Yang pertama, jenis grafik kolom chart bahasa Inggrisnya ya. Deskripsinya menampilkan data dalam bentuk batang vertikal, berguna untuk membandingkan nilai dari beberapa kategori. Cara membuatnya: pilih data yang ingin Anda visualisasikan, klik Insert,
kolom cat ini grafik kolom, dan pilih jenis kolom yang diinginkan. Nah, ini teorinya, dan ini prakteknya. Nah, saya memiliki data penjualan seperti ini, data bulan dalam 1 tahun dari Januari sampai ke Desember. Data penjualan, katakanlah ini penjualan dalam tiap bulan. Januari 1,5 juta, Februari 10.500.000. Nah, cara menggunakan grafik kolom adalah yang pertama, kita memblok seluruh data yang ada. Lalu kita pilih grafik kolom. Caranya klik insert kolom cat, insert kolom cat. Nah, ini cat nih, kumpulan grafik. Nah, karena kita ingin membuat grafik kolom, maka kita memilih yang ini atas. Kita klik keluar. Ini kolom 2 dimensi, ini kolom 3 dimensi. Nah, kita coba ke kolom yang 2 dimensi. Nah, seperti ini. Di sini ada tabel namanya penjualan. Namun ini kelipatannya dalam tiap 2 juta, 4 juta, 6 juta. Sedangkan di sini tidak ada yang pas. Maksudnya nilainya tidak ada yang 2 juta, 1 juta, 3 juta, atau 4 juta gitu ya. Nilainya selalu kelipatan di belakang, kelipatan 500. Nah, ini contoh diagram 2 dimensi. Sini ada data penjualannya, dan ini nama bulannya. Sekarang kita coba untuk data yang 3 dimensi. Kita blok, insert, kita klik. Nah, ini 3 dimensi kolom. Nah, seperti ini. 3 dimensi. Ini data 2 dimensi. Dan ini data 3 dimensi. Nah, terlihat teman-teman, ada garis bengkoknya di sini. Dan ini bentuknya seperti kubus yang berdiri. Kalau ini bentuknya seperti persegi panjang. Oke, kita lanjut yang kedua, grafik bar. Grafik bar adalah grafik menampilkan data dalam bentuk batang horizontal, cocok untuk membandingkan banyak kategori. Cara membuatnya, pilih data, klik insert bar chart, dan pilih jenis bar. Nah, sekarang grafik bar chart. Untuk yang ini saya hapus saja teman-teman ya, supaya lebih enak. Cara menghapus, tinggal klik, tekan delete. Sekarang bar chart, kita blok, pilih insert, klik bar chart. Tetap di sini. Nah, ini bar chart. Jadi dia bentuk diagramnya ada 2 dimensi, 2D bar, ini 3 dimensi, 3D bar, 2 dimensi. Jadi dia bentuk batangnya horizontal ke garis lurus mendatar ke kanan. Klik ini. Nah, seperti ini. Ini judulnya data penjualan. Ini nama bulan-bulannya, ini data nilai penjualannya. Ini untuk bar yang 2 dimensi. Sekarang kita menggunakan bar 3 dimensi. Insert, klik di sini, 1, 2, 3. Nah, ini 3 dimensi. Nah,
Nah, terlihat bedanya ada garis bengkok di sini. Menandakan data 3 dimensi. Oke, sangat mudah teman-teman ya. Sekarang kita masuk ke grafik garis line chart. Menampilkan data sebagai titik-titik yang dihubungkan oleh garis, ideal untuk menunjukkan tren dari waktu ke waktu. Cara membuatnya, pilih data, kita pilih data, line chart dan pilih jenis line. Insert, klik insert line chart seperti ini chart, ini kelompok chartnya ya. Nah ini dia line chart, ini ada 2 dimensi. Nah kita taruh bawah saja ya. Nah, sama seperti ini data penjualannya, ini bulan penjualannya. Nah sekarang kita pilih yang line chart yang 3 dimensi. Insert line 3 dimensi. Nah seperti ini bentuknya, ada kotak menandakan sudutnya 3 dimensi, bentuknya 3 dimensi. Beda ya teman-teman. Sekarang grafik pie menampilkan proporsi data sebagai irisan dari lingkaran. Bagus untuk menunjukkan bagian dari keseluruhan. Cara membuatnya, pilih data, biasanya satu seri data. Insert pie chart dan pilih jenis. Pilih data dulu, pilih data, pie chart, insert chart. Nah ini pie, ini 2 dimensi seperti ini, langsung otomatis warna-warni ya teman-teman ya. Warna ini contoh grafiknya nih, desainnya banyak. Ini yang 2 dimensi. Oke, di sini menampilkan data penjualan. Ini hanya menampilkan bulan-bulannya saja. Untuk nilainya ada di sini. Nanti bisa ada cara tersendiri. Oke, yang ke 4 pie chart 2 dimensi. Sekarang kita pilih yang 3 chart, pie chart yang 3 dimensi seperti ini. Taruh. Pilih datanya, lalu pilih 3 dimensi. Nah ini dia bentuknya, lebih bagus bentuknya. Ini bidang datar 2 dimensi, ini 3 dimensi. Oke, sekarang pie chart sudah. Sekarang grafik sketcher menampilkan data sebagai titik pada sumbu X dan Y, berguna untuk menunjukkan hubungan antara 2 variabel. Cara membuatnya, pilih data, insert sketcher chart dan pilih jenis chartnya. Pilih data, sketcher chart, insert. Nah, sketcher chart ada yang berapa titik, ada yang titik dan gelombang ya, ada yang gelombang tanpa titik. Kita pilih titik.
Lalu kita mencoba yang pakai titik. Insert. Nah, ini garis, ini lengkung. Nah, ini kita pakai ini saja teman-teman. Biasanya banyak yang pakai ini. Oke, sudah. Sekarang kita pilih grafik area yang ke-6. Deskripsi mirip dengan grafik garis, tetapi area di bawah garis ini diisi di bawah garis diisi dengan warna cocok untuk menunjukkan perubahan volume dari waktu ke waktu. Cara membuatnya: pilih data, klik insert, area chart, dan pilih jenis chart. Nah, ini dia area 2 dimensi, 3 dimensi. Kita pilih datanya, kita pilih area. Nah, ini 2 area 2 dimensi. Volume. Sekarang grafik area yang 3 dimensi. Nah, cantik. S. Sekarang untuk yang ke-7 ini kombinasi. Kombinasi itu berarti perpaduan minimal 2. Bisa jadi antara grafik dan garis jadi satu. Nah, ini dia seperti ini. Contohnya, maaf, datanya belum saya pilih. Oh, maaf teman-teman. Ini hanya bisa dibuat jika datanya lebih dari 1. Jika 2 tidak bisa. Nah, kalau yang ini bisa nih. Nah, seperti ini. Sama seperti area tadi ya. Oke teman-teman, untuk perkenalan kali ini saya rasa cukup ya. Di sini secara garis besarnya
Saya hanya memperkenalkan bentuk-bentuk grafik yang ada di Microsoft Excel yang sebagian besar sering digunakan dalam pembuatan laporan, baik itu di tugas sekolah atau di tempat bekerja. Saya rasa cukup untuk kesempatan kali ini. Jika teman-teman masih ada yang ragu, masih bingung, silakan diputar ulang kembali videonya. Bagaimana cara membuat grafik, dari grafik yang pertama, grafik kolom, grafik bar, grafik garis, grafik pie, grafik sketcher area, grafik area, dan grafik kombinasi. Silakan diputar kembali video ini. Mudah-mudahan dengan diputar kembali teman-teman akan menjadi semakin lebih paham, semakin tahu perbedaan macam-macam grafik. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk dibagikan ke teman-teman lainnya agar mereka juga bisa belajar. Dan jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara klik like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk update terbaru, untuk mendapatkan update terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.